Integritas tanpa batas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, inilah Suar Integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Suar Integritas. Bersama saya Noe, pada edisi Suar Integritas Inspektorat Jenderal kali ini, kita akan berbicara terkait dengan integritas tanpa batas. Bersama narasumber kita, yakni Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar, Ibu Darmawati. Ya. Ibu, apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah baik, sehat dan luar biasa. Luar biasa sekali. Oke, baik. Ibu Darmawati sebagai seorang kepala madrasah, juga sebagai seorang istri tentunya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang pimpinan di MAN 2 ini, kira-kira Ibu bisa menceritakan pembagian waktu untuk pekerjaan dan aktivitas sehari-hari itu seperti apa, Bu? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim tentunya dari saya sebagai Kepala MAN 2 Kota Makassar. Pertama, memang sebagai seorang perempuan, ibu, istri dari suami, ibu dari anak-anak, tentu tahulah kita bahwa saya sebagai perempuan punya tugas domestik pasti. Tetapi tentu sebagai ASN, apalagi sebagai kepala madrasah, kami pernah mendapatkan sumpah mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tetapi tentu saya juga tidak bisa mengatakan bahwa ketika ada yang terabaikan di antara tugas domestik dan tugas sebagai abdi negara, terutama kepala madrasah, bila salah satunya ada yang terabaikan, maka tentu nanti akan berjalan tidak seimbang dan itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Jadi tentu harus bisa memproporsikan secara tepat dan benar bagaimana atau kapan saya harus fokus kepada tugas domestik dan kapan saya harus fokus kepada tugas sebagai ASN, terutama sebagai kepala madrasah. Oke. Berarti intinya ini untuk keseimbangan itu ya, untuk keseimbangan. Dan ini ada informasi nih Bu yang kami dengarkan. Apakah ini mau saya konfirmasi langsung ini? Ya, siap. Ada yang berkata kalau Ibu ini adalah termasuk orang yang paling tepat waktu. Allahu Akbar. Datang paling cepat, bahkan bisa pulang lebih lama. Ya, siap. Sedangkan informasinya antara jarak rumah dengan sekolah itu sangat jauh, beda tempat, beda kabupaten ya, Bu ya. Itu benar nggak Bu kira-kira? Atau itu hanya berita bohong gitu? Ya, sejatinya seperti itu. Jadi rumah saya dengan madrasah itu memang agak jauh dan harus ngedrive sendiri ke madrasah. Sendiri, luar biasa. Jadi memang semuanya harus dipersiapkan secara baik, teratur, rapi dan terstruktur begitu. Karena di pundak saya tentu ada amanah yang besar. Di madrasah ada 1.400 orang anak, ada 112 orang guru dan pegawai yang tentu semua harus diatur, ditata sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan peserta didik yang berkualitas, insya Allah. Luar biasa sekali ya. Jadi benar-benar Ibu ini mementingkan pekerjaan dan juga tidak meninggalkan tugas sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Jadi keseimbangan tadi ya. Dan itu mungkin yang motivasi Ibu bisa tepat waktu ya, sehingga semuanya bisa adil ya istilahnya ya. Insya Allah. Adil, oke. Baik Bu, terkait dengan tema kita tadi, terkait dengan integritas tanpa batas. Nah ini berdasarkan kacamata Ibu ini, pandangan Ibu sebagai pimpinan madrasah, itu menganggap integritas itu seperti apa Bu? Ya, kalau hemat saya selaku pribadi dan sebagai ASN, integritas itu adalah sebuah konsep keyakinan atau kepercayaan antara bersatunya pikiran, kata dan perbuatan gitu. Jadi harus komitmen, harus jujur, harus sesuai antara kata-kata
dimulai dari pikiran, kemudian kata-kata, kemudian itu tercermin dalam tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka integritas itu menjadi sesuatu yang penting baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang yang bekerja dalam sebuah organisasi, katakanlah ini MAN 2 Kota Makassar sebagai organisasi besar. Oke. Jadi intinya dari pandangan Ibu bahwa apa yang dikatakan dengan perbuatan itu diselaraskan ya. Iya. Oke, itu dari pengertian secara umum ya. Jadi pemirsa Suara Integritas, tadi kita sudah mendengarkan bersama ini pengertian yang dari Ibu Kepala Madrasah 2 Kota Makassar, pengertian tentang integritas. Sangat luar biasa sekali, dan juga mungkin pemirsa Suara Integritas juga kita ingin tahu nih dari pengertian tadi, kira-kira ini Ibu sebagai pimpinan ini di dalam mengaitkan pengertian integritas tadi dalam aktivitas Ibu sebagai pimpinan, terutama di dalam memimpin guru-guru, kemudian bagaimana juga menjadi contoh terhadap murid-murid Ibu yang 1.000 lebih ya siswanya, yang 1.400 siswa. Tentunya itu tidak mudah ya, tapi dari pengertian tadi yang sudah dijelaskan itu bagaimana Ibu menginternalisasikannya? Bagaimana menginternalisasi integritas itu sendiri dalam kehidupan yang ada di MAN 2 Kota Makassar. Tentu seperti yang kita pahami, di madrasah ada guru yang lebih dari 100 orang, ada peserta didik yang 1.400 orang lebih, 1.448 tepatnya. Itu menyadarkan mereka semua elemen yang ada di dalam, dimulai dari inner energy. Jadi energi itu harus muncul dari dalam. Keyakinan itu harus muncul dari dalam bahwa kita selalu berbuat, apa yang kita lakukan itu adalah sesungguhnya kita sedang melakukan amal soleh. Gitu. Kita sedang melakukan ibadah begitu. Sebagai umat muslim tentu saya selalu meyakinkan guru, seperti ada yang di dalam surah At-Taubah itu, Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wal mu'minuna wal warasulah, orang mukmin dan rasulnya itu menyaksikan, wasaturadduna ila alibil ghaibi wasyahada, bahwa kamu akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan gitu. Jadi kita sedang bekerja, ada yang melihat, ada yang menyaksikan, yaitu seperti keyakinan kita ya, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bekerja tentu ada keyakinan dalam diri bahwa in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu bekerja, berbuat baik, beramal soleh, melakukan kebaikan, sesungguhnya itu adalah akan kembali, bahwa kita melakukan kebaikan itu akan flashback kembali ke diri kita sesungguhnya. Seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa Suara Integritas. Ternyata intinya ada flashback ya kepada diri kita jika kita melakukan hal-hal yang baik tentunya, dan sebaliknya tentunya. Ini sambil kita melanjutkan perbincangan kita, ini Bu silakan diminum Bu. Silakan. Ya, diminum. Silakan. Ini bagian dari memperlancar Bu. Siap. Memperlancar. Iya. Oke. Baik Bu, menarik sekali tadi ya. Kalau saya melihat Ibu punya semangat yang luar biasa ya di dalam memimpin madrasah ini, terutama terhadap guru-guru dan siswa. Tapi ada yang menarik begini Bu. Terkadang kalau orang berbicara, teori dengan praktek itu sangat berbeda. Ketika kita berbicara teori itu sangat mudah, tetapi mengaplikasikannya itu akan sangat berbeda sekali. Nah, kita ingin tahu nih, dari seorang kepala madrasah 2 Kota Makassar, itu ujian integritas apa nih yang dialami selama memimpin madrasah ini? Apa satu hal yang paling menguji integritas Ibu, dan sehingga Ibu tetap bisa jalan dengan komitmennya tadi? Jadi pengujian terhadap integritas itu sendiri memang sangat sering kami rasakan. Terutama yang pertama pada saat seleksi awal penerimaan peserta didik baru. Alhamdulillah tahun ini melalui arahan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, tentunya yang sebelumnya beliau menjadi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah,
penerimaan peserta didik baru itu sendiri dilakukan secara online, real time, kelihatan semua unsur-unsur penilaian itu terpublish, dan itu memang kembali menguji komitmen saya sebagai kepala madrasah dan tentu teman-teman panitia. Bisa tidak kita melakukan apa yang sesuai dengan apa yang ada di sistem yang sudah dilakukan, sementara itu berhadapan dengan kepentingan. Kami tahu bahwa yang ingin masuk di madrasah ini kurang lebih hampir 2.000 orang pendaftarnya setiap tahun, dan yang terserap itu bisa hanya di kisaran 480 orang. Itu ujian integritasnya luar biasa sampai hari ini. Sekarang masih bulan Juni. Kemudian ujian berikutnya ada pada saat di pengumuman eligible misalkan, di mana kuota untuk eligible sebagai madrasah unggulan yang terakreditasi A itu 40%. Nah, itu kalau kami tidak berintegritas, teman-teman di madrasah tidak berintegritas, maka itu kami bisa saja memilih-milih anak yang kami suka, atau karena titipan seseorang misalnya kami masukkan dia sebagai daftar eligible untuk jalur undangan, tapi alhamdulillah itu lewat, dan anak-anak siswa-siswa yang memang masuk di eligible itu sesuai dengan yang seharusnya. Itu juga bagian dari integritas, melakukan sesuatu secara wajar tanpa melakukan hal-hal yang tidak benar begitu, yang semestinya dilakukan, dan menghindari hal-hal yang tidak sesuai begitu. Oke, luar biasa sekali Bu. Ya. Kemudian kalau kita lihat ini bagaimana penguatan yang Ibu lakukan untuk menanamkan nilai integritas itu di dalam unit kerja yang Ibu pimpin? Alhamdulillah Mandua Kota Makassar sejak tahun 2021 kami sudah ada di menyusun Renstra, dan salah satu dari rencana strategis itu adalah melakukan pembangunan zona integritas di madrasah. Jadi tidak hanya disuarakan dalam yel-yel bahwa integritas, nggak hanya seperti itu, tapi benar-benar dalam keseharian, mulai dari tenaga pendidik ke pendidikan, mereka harus masuk tepat waktu, kemudian mengajar sesuai dengan jam yang selalu sudah dibagikan tugas kepada mereka, dan itu insya Allah akan berimbas pada peserta didik. Peserta didik juga berusaha menggunakan pakaian yang sudah diatur oleh madrasah, jadi seperti itulah. Jadi semua yang ada di madrasah, semua elemen yang ada di madrasah itu turut mendukung pembangunan zona integritas. Jadi kami sudah menandatangani itu, alhamdulillah. Oke, luar biasa sekali ya. Ternyata targetnya juga selain hal yang lain, pemilihan zona integritas juga menjadi salah satu target tersendiri ya Ibu. Oke, baik Bu, ini dari pembicaraan kita ini, kira-kira ini harapan Ibu nih untuk satuan kerja kita Kementerian Agama secara umum ataupun untuk madrasah secara khusus terkait dengan integritas ini? Ya. Pertama, Kementerian Agama, dan di dalamnya ada madrasah. Madrasah itu adalah sekolah umum yang berciri khas agama, dan kami berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tentu segala sesuatu yang kami lakukan itu akan terus dipandang, disorot oleh masyarakat pengguna layanan. Misalnya seperti hari ini, kami selalu berkoordinasi baik dengan orang tua sebagai pengguna layanan kita, berkoordinasi dengan mitra, dan kemudian berupaya bersungguh-sungguh untuk memberikan layanan terbaik sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Gus Menteri. Gus Menteri kita luar biasa, Pak Inspektur kita juga luar biasa, semua memberikan teladan yang baik untuk selalu berada di depan dalam memberikan pelayanan. Ada pusaka yang senantiasa mengawal kinerja kedisiplinan seluruh ASN. Saya kira itu bagian dari upaya pemerintah, khususnya Kementerian Agama, Gus Menteri, dan kami yang berada di elemen paling bersentuhan dengan masyarakat, ya harus menjadi teladan. Melakukan yang terbaik, berusaha untuk profesional di bidang kita masing-masing. Sebagai kepala madrasah yang mampu mendrive seluruh elemen yang ada di madrasah, di depan memberi contoh,
di tengah bersama-sama, di belakang mengayomi begitu. Oke, luar biasa sekali Iya. Bu semangatnya. Ini harapannya amin. juga untuk kita Kementerian Agama. Baik pemirsa Suara Integritas dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan acara ini. Nah, tadi dari pembicaraan kita dari awal sampai akhirnya sangat luar biasa sekali penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah kepada kita. Nah, sekarang ini kita mau nih satu nih pertanyaan jujur. Ini pertanyaan yang harus dijawab jujur ini. Ibu. Ini pertanyaan saya serius ini, Bu. Ya, siap. Dari awal tadi Bu pengertian integritas dan sampai embel-embelnya terakhir dari sampai keteladanan. Ibu jawab jujur ini. Menurut Ibu nih, apakah Ibu sendiri berintegritas? Insya Allah siap berintegritas. Integritas, integritas, integritas. Wah, luar biasa sekali. Ya. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa Suara Integritas, demikian tadi pembicaraan kita dengan Kepala Madrasah Alia Manduan Kota Makassar terkait dengan integritas tanpa batas. Dan pemirsa Suara Integritas, kita akan bisa melanjutkan perbincangan di episode-episode selanjutnya terkait dengan tema-tema pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Saya Noe undur diri dari hadapan kita semuanya dan sampai ketemu di acara episode selanjutnya dan salam Suar Integritas.